Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iya, ketemu maning karunyong Ketemu lagi dengan saya, Papa Kremon, nang acara di acara. Sinau Bareng, Kupluk Irang. Nah, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua untuk menambah wawasan dan ilmu. Silakan simak dengan baik. Monggo tesimak sing apik ya. Untuk kali ini, Harpana pembicara akan ada pembicara yang akan menyampaikan materi seperti biasa. Langsung saja ke pembicara, tak usah panjang lebar. Langsung kita simak. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, ketemu lagi dengan saya, Bapak Willy Ferdiansyah, di pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran seni budaya. Ya, untuk kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul karakteristik batik India, Jepang, dan Arab. Silakan Anda semua untuk menyimaknya di layar sebelah kanan saya. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik batik India. Sejarah teknik perintang warna di India. Kegiatan membatik di India ini baru mulai digalakkan sekitar tahun 1516 di daerah Palikat dan Gujarat. Tempat ini dikenal dengan Pantai Utara Malabar. Di tempat itu dibuat sejenis kain batik dalam bentuk lukisan menggunakan lilin, kemudian dipasarkan ke Malaya yang dikenal dengan nama batik Palikat. Kemudian batik pesisir motif India. Batik India adalah wasta batik yang menerapkan ragam hias wasta dari India, yaitu kain patola dan chintz atau sembagi. Jenis batik ini mulai dibuat oleh pedagang Arab dan Cina pada awal ke-19 di kawasan pantai utara Pulau Jawa, terutama Cirebon dan Lasem. Nah, jadi di situ ada akulturasi budaya antara India dan Jawa. Setelah perdagangan Nusantara dengan India menurun mengakibatkan sulitnya memperoleh kedua kain tersebut, maka awal abad ke-19 atau akhir abad ke-18 banyak pengusaha batik terutama orang Cina dan Arab membuat tiruan patola dan chintz guna mengisi kekosongan pasar. Nah, melalui kedua jenis kain inilah unsur budaya India mempengaruhi ragam hias batik mancanegara. Batik yang menggunakan ragam hias dari kain sembagi disebut batik sembagi, sementara kain yang menampilkan tiruan pola tenun patola disebut batik jelamprang atau batik nitik. Nah, ini adalah beberapa contoh motif batik dari India. Ya, bisa Anda lihat. Ya, motif batik India itu karakteristiknya seperti ini. Hampir mirip dengan kain tenun. Ya, jadi motifnya itu didominasi dengan warna merah yang mencolok. Oke, lanjut. Karakteristik batik Arab. Nah, yang kedua ini ya, karakteristik batik Arab. Arab mempunyai tradisi mewarnai kain dengan perintang warna menggunakan lilin atau malam. Ya. Nuansa Islami dalam batik Arab tampak pada pilihan ragam hiasnya. Larangan untuk menggambar makhluk hidup seperti binatang dan manusia menurut ajaran Islam mendorong pengrajin batik Arab menciptakan motif hias geometris. Nah, motif hias geometris itu seperti apa? Motif hias geometris itu bentuknya itu ada lingkaran, ada persegi. Nah, jadi seperti itu. Ada segitiga. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu. Pilihan ragam hias pada batik Arab sebenarnya menggambarkan bentuk motif kosmologis dengan mengetahankan pola ragam hias, ceplokan bentuk lunglungan dan bunga padma. Nah, saya tegaskan ya. Untuk motif kosmologis itu motifnya diambil dari bentuk-bentuk yang ada di
langit. Nah, kosmologis kan itu benda-benda yang ada di langit, yang ada di angkasa kayak gitu. Jadi ada motifnya, bentuknya seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari, jadi seperti itu. Kemudian ceplokan atau bentuk lulungan dan bunga padma itu bunga padma, bunga yang khas yang ada di Arab. Ya. Batik ini biasanya berbentuk bintang atau mata angin dan menggunakan ranting yang ujungnya berbentuk segi empat. Nah itu, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Oke, lanjut. Nah ini contoh batik besurak. Batik besurak ini dari Arab. Sejarah batik besurak diperkenalkan pedagang Arab dan pekerja asal India pada abad ke-17 kepada masyarakat di Bengkulu. Nah, seiring dengan perkembangannya, seni dalam membuat motif pada kain tersebut dipadukan dengan tradisi Indonesia yang berciri khas Bengkulu. Nah, jadi di situ juga ada akulturasi. Kalau India tadi akulturasinya dengan Jawa pesisir, kalau batik Arab besurak ini itu ada akulturasi dengan Bengkulu, masyarakat Bengkulu. Nah, seperti itu. Lanjut, kita memasuki karakteristik batik yang ketiga, yaitu karakteristik batik Jepang. Ya, batik Jepang merupakan batik tulis yang sangat eksklusif karena merupakan salah satu jenis batik yang mempunyai detail yang padat pada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu padat, penuh kayak gitu. Warna-warna yang cerah dan beragam, serta menggabungkan ciri motif pagi sore, terang bulan, dan tanahan. Tingginya tingkat seni dan teknik yang diperlukan dalam pembuatan batik Jepang menyebabkan jarangnya ditemukan pembatik pada zaman sekarang yang sanggup mengerjakan batik jenis ini. Jadi batiknya punyanya Jepang ini sangat jarang ditemukan untuk saat sekarang ini ya. Karena pengrajinnya itu sudah mulai mungkin sudah mulai pada berganti atau mungkin sudah pada meninggal. Jadi sudah tidak ada lagi, jarang ditemukan motif batik yang ada di Jepang ini. Oke, lanjut. Ya, latar belakang penciptaan batik Jepang sendiri sebenarnya lebih ke arah keterpaksaan. Kenapa? Diketahui pada zaman dahulu ada sebuah organisasi loyalis Jawa untuk Jepang bernama Jawa Hokokai. Jadi ada organisasi dari Jawa yang khusus untuk membuat motif batik Jepang. Ya, karena pada saat zaman penjajahan dahulu itu. Yang disebut nama batiknya itu Hokokai. Kemudian Jawa Hokokai ini memproduksi batik untuk menyenangkan pihak Jepang. Nah, batik ini disebut juga dengan batik Hokokai. Tujuannya sendiri agar bisa mengambil hati mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kemakmuran. Itu. Ya, kemudian setelah penjajahan Jepang berakhir pada tahun 1945, batik jenis ini pun tidak serta-merta ditinggalkan, namun dijadikan salah satu koleksi motif baru yang tidak ada duanya. Seperti itu. Lanjut, konsep pembuatan batik Jepang juga serupa dengan teknik tie-dye ya, yang mengandalkan teknik ikat celup. Ya, mungkin Anda semua sudah pernah melihat teknik batik ikat celup ya, yang pakai kelereng, di dalamnya kain itu ada kelereng kemudian diikat pakai karet. Nah, itu namanya teknik tie-dye. Teknik ini sebenarnya berasal dari Jepang ya. Jepang yang menemukan teknik ini pada saat penjajahan di Indonesia. Teknik melindungi kain atau shibori ini dilakukan dengan menggunakan teknik seperti melipat, melilit, mengikat kain, dan mencelupkan pada pewarna indigo. Nah, itu. Lanjut, motif batik Jepang. Yang pertama itu ada kepala atau sorot. Di atas hanya ditempatkan pada salah satu ujung kain, berbentuk lereng ya, dengan perpaduan motif bunga dan daun, serta kupu-kupu kecil. Warna dari motif tersebut adalah merah, violet, kuning, dan hijau. Kemudian yang kedua ada motif pinggir atau susomoyo. Pada gambar di atas merupakan susunan bunga dan daun dengan perpaduan warna merah, hijau, violet, kuning, serta biru. Kemudian yang ketiga ada motif buket. Pada gambar di atas berupa rangkaian sulur-sulur bunga, daun, dan kupu dengan 6 buket yang dengan warna violet, merah, biru, serta hijau. Kemudian yang keempat ada motif terang bulan. Ya, jadi motif terang bulan itu dibuat separuh. Ya, motif
terang bulan yang separuh dibuat dengan rangkaian motif bunga-bunga kecil berwarna kuning dengan latar berwarna violet. Motif terang bulan yang satunya lagi dibuat utuh dengan rangkaian bunga dan daun berwarna merah, kuning, violet, dan hijau. Seperti itu ya. Nah, ini contoh batik Hokokai yang tadi dijelaskan di atas. Ya, motif Hokokai itu seperti itu. Ya, ini terang bulan. Ya, ini yang menggunakan motif terang bulan. Ini batik Hokokai yang menggunakan motif terang bulan. Jadi menggunakan warna violet, kemudian ada seperti pembagian garis itu ya. Nah, ini yang disebut dengan terang bulan. Oke, itu tadi penjelasan materi mengenai dari tiga karakteristik batik dari negara India, Arab, dan Jepang. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak materi ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran-pembelajaran atau di materi-materi berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.